Wala yufalang tidak diampuni ansain sangking suwici-wici minan najasati sangking piro-piro najis illal yasiru, kecuali opo perkara yang sedikit, illal yasiru kecuali opo perkara yang sedikit minadami sangking darah, wal qayhi lan nanah, minadami sangking darah wal qayhi lan nanah, fayu'fa mongko diampuni anhuma opo adamu wal qayhu, ada anhuma opo darah dan nanah, fi saubin ing dalam pakaian, fi saubin ing dalam pakaian, au badanin atau badan, wa tasrihu lan sah. As-sholatu opo solat ma'ahuma beserta darah dan nanah, wa tasrihu lan sah as-sholatu opo solat ma'ahuma beserta darah dan nanah, wa illa malang kecuali perkara, wa illa malang kecuali perkara, ai syai'un tegesi perkara la nafsalahu sa'ilah, yang tidak mengalir darahnya, yang tidak mengalir darahnya, kazubabin seperti lalat, kazubabin seperti lalat, wa namlin dan semut, idza waqa'ah nalaikani jatuh, idza waqa'ah nalaikani jatuh opo ma fil ina'i ing dalam wadah, fil ina'i ing dalam wadah, wa matalan mati opo ma fihi ing dalam al-ina, fihi ing dalam al-ina, fa innahu mongko sa'atuhuni perkara la yunajisu iku tidak menajiskan opo ma, la yunajisu iku tidak bisa menajiskan opo ma hu ing al-ina, wa fi ba'di nusakhi lan ing dalam sebagian piro-piro catatan, lan iku ing dalam sebagian piro-piro catatan idza mata fil ina utawi lafat idza mata fil ina, maknanya idza mata, cuma beda redaksi, idza mata nalaikani mati fil ina ing dalam wadah, wa afhamah lan memberi pemahaman, wa afhamah lan memberi pemahaman qauluhu opo ucapannya kia musannif, fil ina lafat fil ina, waqa'ah lafat waqa'ah, jatuh ai bi nafsihi tegese kalawan awake ma, annahu opo satune ma ini isinya lalat atau semut, lauturiha di belakang, annahu opo satune ma lauturiha iku lamun dibuang ma opo perkara la nafsalah sa'ilah, yang tidak mengalir darahnya, la nafsulah sa'ilah yang tidak mengalir darahnya, dibuang fil ma'i ing dalam perkara yang cair, kapit minum kopi, terus ternyata adalah langsung dimasukkan dibuang, maka kopinya itu tidak bisa diminum. Bedanya kalau memang masuk sendiri. Darah mongko bahaya. Santai-santai baca koran, minum teh hangat umpamanya. Kejatuhan lalat itu enggak apa-apa. Tapi yang bermasalah itu kalau lalatnya dimasukkan. Wawa utawi penjelasan maiku perkara jazama kang mantap. Bihi kalawan ma fir ar-Rafi'i sapa Imam Rafi'i fis syarhil kabir ing dalam kitab fis syarhis shaghir
ing dalam kitab Syarah Shaghir. Walam yata'arad lan tidak menyinggung sapa Imam Rafi'i. Walam yata'arad lan tidak menyinggung sapa Imam Rafi'i li hadzihil mas'alati ing iki masalah. Li hadzihil mas'alati ing iki masalah fil kabir ing dalam kitab Syarah Kabir. Sekarang gini. Ada najis-najis yang dimakfu. Apa dimakfu? Diampuni. Jadi dari najis di atas itu tidak makfu. Kencing, kotoran. Buktinya apa? Wajib disiram ya. Wajib dibasuh atau minimal yang terakhir mau apa-apa? Wajib dipercikan dengan air. Nah, kecuali ini yang dimakfu. Kalau memang seperti darah atau nanah yang sedikit. Paham ya? Darah, nanah yang sedikit ada di tubuh, ada di pakaian. Ini dimakfu. Dan seandainya kita sholat, kita sholat dengan kondisi seperti ini, ada darahnya yang sedikit, ada nanahnya, maka sholatnya sah. Ini, cuman ada tambahan penjelasan dari kitab lain gini. Selain ukuran sedikit harus bukan faktor dari kita. Artinya apa? Bukan ada kesengajaan. Contohnya gini, di sini ada jerawatnya. Pas sholat mungkin karena gatel, ternyata dari jerawat itu keluar nanah, keluar darah. Sampai sedikit. Pertama sedikit, yang kedua keluar sendiri. Ini nggak apa-apa. Padahal di pipi ada darahnya. Darah dari jerawat. Ada nanah. Nanah dari jerawat. Pertama sedikit, nggak banyak. Yang kedua karena keluar sendiri. Beda hanya kalau digaruk. Gatel, digaruk. Akhirnya keluar. Paham ya? Keluar. Bagaimana? Maka tidak dimakfu. Kenapa? Karena keluarnya gara-gara perbuatan kita. Paham ya? Atau gini, sujud, setelah sujud kita mau tasyahud. Ternyata ada lalat mungkin, atau mungkin semut. Terus pas kita duduk, akhirnya lalat tadi, semut atau yang lain ini terus mati. Itu kan namanya bangkai. Bangkai. Kalau memang itu kan darahnya tidak mengalir. Lalat mengalir apa enggak darahnya? Tidak. Atau semut juga tidak. Nyamuk mengalir apa enggak nyamuk? Enggak ya? Enggak. Termasuk kategori enggak. Jadi pas sholat terus kita enggak sengaja. Allahu Akbar. Nah, ternyata ada nyamuknya. Sehingga nyamuk itu mati. Atau mungkin bahkan matilah. Atau mungkin keluar darahnya. Tapi kita enggak sengaja. Walaupun pada waktu sholat kita membawa bangkainya nyamuk, atau bahkan ada darahnya nyamuk, maka sholatnya itu sah. Kenapa? Karena memang nggak sengaja. Yang kedua, darahnya sedikit, nggak mengalir apalagi. Bedanya gini, mungkin karena sholat ada nyamuknya. Karena nggak kuat, terus mati. Dan bangkainya nyamuk atau sejenisnya ini masih nempel di tubuh kita atau mungkin di baju kita, berarti kita sholat membawa bangkai, menjadi bangkai gara-gara kita sengaja membunuhnya, berarti sholatnya tidak sah. Paham ya? Jadi di ma'fu itu kalau di sini cukup ukuran sedikit atau banyaknya. Kalau sedikit ma'fu, tapi ada penjelasan dari kitab lain. Selain sedikit secara uruf, memang darah itu muncul atau mengalir tanpa ada kesengajaan dari kita. Yang kedua juga ma'fu seperti ini. Ini terkait bangkai. Hewan yang memang darahnya tidak mengalir.
Kalau tadi dinisbatkan kepada orang yang sholat, sekarang pada makanan atau minuman. Pas pagi-pagi umpama Mas Ilham nyantai sambil main laptop, main game, rokok, lengkap. Ada HP, ada TV, lengkap. Baca koran, baca majalah. Ternyata tehnya itu teh yang masih hangat, dibuatkan istrinya, istri yang pertama umpamanya. Ternyata teh itu apa? Kemasukan semut, kemasukan lalat atau sejenisnya. Karena masuk sendiri, terus nggak apa-apa. Kalau nggak jijik silakan dilanjut diminum. Karena masuk sendiri. Bedanya karena memang masa apa? Iseng-iseng terus lalat tadi, nyamuk dibuang, dimasukkan terus mati di dalam minuman tadi. Itu nggak boleh diminum. Paham ya? Jadi kalau memang masuk sendiri nggak apa-apa. Cuman kalau lalat, oke, masuk sendiri ini kan tetap suci. Artinya boleh diminum. Cuman kalau lalat, kalau sudah terlanjur masuk sendiri, maka kalau mau diminum, ya langsung dicelupkan saja. Kenapa? Karena gini, lalat itu punya dua sayap. Sayap yang pertama membawa penyakit, sayap yang kedua itu membawa obat. Paham ya? Kalau memang lalat itu masuk ke sebuah minuman, kita nggak ngerti ya kan, sayap yang mana, maka dianjurkan dicelupkan saja. Karena mungkin satunya bawa penyakit, dengan sayap yang satunya membawa obat. Kalau mau diminum, tapi biasanya kalau saya ya nggak lanjut, saya nggak minum. Walaupun itu minum sendiri, masuk sendiri, lalat, semut atau sejenisnya. Paham ya? Kalau saya, entah kalau Fahri, Ilham atau mungkin Husnul ya, minum apa enggak ya kan? Tinggal 2 baris ini.